Untuk hari ini kita akan membicarakan tentang mutu dan keamanan pangan yang merupakan prioritas kesehatan. Ya. Oke. Untuk materi ini ada 3 pokok kajian utama, ya. Dr. Naja meminta saya untuk menjelaskan tentang pengawasan pangan segar, standar gizi dan regulasi, serta promosi keamanan pangan. Nah, untuk pertama kita bicara tentang pengawasan pangan segar. Nah, semua pasti pernah pergi ke mall, ya. Dan ketika ke mall mungkin pernah turun ke daerah, biasanya dia taruh di bagian belakang-belakang. Ada itu tempat di mana semua makanan-makanan yang shelf life-nya itu rendah, ya, shelf life. Nanti saya tulis di chat supaya kamu bisa baca. Ini tulisannya, ya, shelf life. Jadi shelf life itu adalah ukuran tentang berapa lama sebuah makanan akan bertahan layak untuk dikonsumsi dan tidak akan membahayakan kesehatan. Nah, itu adalah apa yang menyebabkan pengawasan dan penanganan supaya selalu berada dalam kualitas yang prima untuk dikonsumsi. Inilah yang kerap disebut sebagai rantai dingin. Rantai dingin. Jadi dari bahasanya rantai dingin itu ada rantai yang artinya dia satu tempat menuju ke tempat yang lain, menuju ke simpul yang lain, menuju ke simpul yang lain. Itu selalu dalam keadaan dingin karena suhu dingin adalah suhu yang dianggap paling optimal dalam menjaga makanan-makanan yang sifatnya shelf life-nya, terutama, ya, yang shelf life-nya pendek itu untuk tetap terjaga, tidak berubah kualitas dan komposisi gizinya layak untuk dimakan, mirip-mirip ketika pertama kali dia diproduksi atau dipanen atau dibuat. Inilah rantai dingin. Jadi rantai dingin ini memastikan supaya produknya tetap aman dan bergizi dari hulu ke hilir. Jadi hulu itu kalau kau mengingat sungai, hulu itu dari mana sumbernya itu mata air, hilir itu kemana arahnya dia pergi. Jadi kalau dalam rantai dingin, di mana dia diproduksi, di mana dia dibuat, di mana dia dimasak, itu diharapkan supaya produknya tetap aman dan bergizi. Mulai dari tempat pembuatannya itu sampai dengan ke meja makan sesiapapun yang ingin memakannya, atau ke tangan atau ke depan mulutnya siapapun yang ingin memakannya, itu semuanya masuk ke dalam rantai dingin. Dan ini memerlukan pengawasan ketat tentang suhunya, kelembabannya, dan keamanannya dari kontaminasi. Nah, jadi ada yang namanya kontrol suhu dan kelembaban, ya, pencegahan kontaminasi, dan sertifikasi standar. Bentar, ya. Izin. Jangan lupa absen, ini baru 26 yang, kayaknya baru 26 yang bikin di chat, ya. Nah, sekarang saya mau menanyakan kepada Maitsa. Maitsa nomor 55, ya. Begini, Maitsa. Ada enggak pengalamanmu menjaga bagaimana caranya, Maisa, supaya makanan yang kamu beli atau yang kamu bikin itu tetap bertahan selama kurang lebih 1-2 hari dari proses pembuatannya. Bukan ini makanan basah, ya, bukan yang kayak langkoseng atau apa begitu yang kacang-kacangan goreng. Nah, sekarang Maisa, bagaimana pengalamanmu, nak? Tapi dokter biasanya kalau untuk supaya makanan lebih tahan lama itu saya taruh di kulkas dokter supaya bisa Iya. lebih tahan lama.
Kemudian sebelum, misalnya anggaplah makanannya itu panas, toh, makanan panas, apakah ada prosesnya, langkah-langkahnya? Sebagai contoh, bagaimana misalnya contoh makanan apa begitu? Kasih Kak contoh supaya kita bisa sama-sama melihat seperti apa proses yang terlibat di dalamnya. Coba Maisa. Kalau makanan yang panas, dokter, misalnya yang berkuah, itu biasanya saya diamkan dulu, dokter, agar tidak terlalu panas. Kemudian kalau misal sudah dingin, nanti ditaruh di wadah, kemudian baru ditaruh di dalam kulkas, dokter. Seperti itu, Nah, dokter. ya. Jadi dalam proses seperti dalam tingkat rumah tangga pun sebenarnya ada yang namanya rantai dingin ya. Dan rantai dingin itu bukan hanya sekedar panen masuk kulkas, enggak. Ada prosesnya seperti yang dijelaskan sama Maisa tadi ya, bahwa eh, sesudah dimasak sesuatu yang berkuah yang panas itu dikasih dingin dulu, kemudian diwadahin, yang bersih wadahnya bersih, kemudian dimasukkan ke dalam kulkas. Di dalam kulkas pun harus diatur lokasinya, tidak dia ditaruh misalnya di pintu karena mungkin wadahnya tidak cukup. Dia harus ditaruh di sebelah mana, diatur dan sebagainya. Bahkan di dalam kulkas juga ada aturan. Makanan-makanan yang kemungkinan akan dikonsumsi agak lama dari masa ketika dia dimasukkan ke dalam kulkas, ya harus disimpan paling dalam. Karena suhu di dalam kulkas itu biasanya meskipun produsen kulkas mengatakan bahwa kulkasnya akan dibuat supaya suhunya merata dinginnya, ternyata tidak. Yang paling dekat ke pintu itu biasanya suhunya cenderung lebih rendah dan tidak bisa di maintenance dengan baik karena selalu dibuka tutup kita punya kulkas. Sehingga makanan yang kita taruh di bagian luar itu cenderung jauh lebih cepat rusak dibandingkan dengan kalau kita sembunyikan ke bagian belakang. Ya, seperti itu. Makanya Sina, oke. Jadi itu sudah mengenal namanya rantai dingin. Rantai dingin itu juga bukan hanya mencakup makanan-makanan yang ada di dalam yang sifatnya berkuah atau panas ya. Makanan di rantai dingin juga mencakup masalah crops atau panen. Seperti misalnya kayak apel, toh kalau dia tidak masuk ke dalam rantai dingin, maka apel yang kita panen di Malang, ya Jawa Tengah ya Malang atau Jawa Timur lupa. Jadi apel yang dipanen di Malang, dia itu kalau tidak dikelola dengan cara memanfaatkan rantai dingin mungkin tidak akan bisa dikonsumsi di Mamuju misalnya di Sulawesi Barat. Mungkin di Makassar oke lah. Satu kali penerbangan dari kargo dari Malang ke sini terjadi, tapi kalau misalnya sudah mau ke Mamuju atau ke pelosok-pelosoknya Sulawesi Barat, pelosok-pelosoknya Selayar misalnya, nah itu sudah rantai dinginnya kalau tidak mantap pasti akan menyebabkan kerusakan. Oke. Kita lanjut lagi. Mana nih tadi itu sini. Ya. Nah, ada ini istilah yang disebut sebagai, ini singkatan ya, GMP HACCP. Jadi bahasa Indonesia, kepanjangan bahasa Indonesianya GMP dan HACCP. Tapi dia kan ini bahasa Inggris ya, jadi saya agak miring-miringkan dulu sedikit. Oke, jadi GMP itu artinya Good Manufacturing Practice adalah sistem praktek manufaktur yang baik. Sementara HACCP itu Hazard Analysis and Critical Control Points. Ini dia adalah sistem yang secara sistematis mengidentifikasi, ya, mengendalikan bahaya spesifik dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dalam proses produksi. Jadi ini dua istilah sebenarnya yang kadang-kadang langsung dikawinkan terkait masalah keamanan pangan. Jadi yang GMP ini dia itu sifatnya berfokus di pabrik, di mana makanan dibuat untuk memastikan kualitasnya. Berfokus kepada manufaktur atau tempat di mana diproduksi, termasuk juga misalnya di kebun, ya ini sudah termasuk mini GMP ya di kebun, bukan hanya pabriknya. Nah, ini yang HACCP adalah sesudah dia di pabrik situ, diproduksi, bagaimana sistem itu mencoba untuk mengidentifikasi, mencegah dan mengendalikan bahaya yang spesifik ya dalam proses produksi dan
pengantarannya ke arah konsumen. Keduanya ini adalah sangat berkaitan, sangat erat, ya. HACCP bisa dianggap sebagai bagian dari GMC, dan perbedaannya hanyalah bahwa HACCP menambahkan analisis risiko yang lebih dalam untuk keamanan pangan secara proaktif. Nah, kita akan agak bahas sedikit ya masalah keamanan pangan ini dengan melihat apa itu GMP. Jadi di GMP toh dia pastikan produk pangan diproduksi, diolah, dan disimpan secara aman, bersih, dan sesuai standar. Sesuai dengan tadi penjelasannya misalnya Maisa toh, bagaimana dia diproduksi. Misalnya ketika ikan misalnya ya, ikan datang ke rumah kita, anggaplah rumah kita ini adalah manufaktur kecil ya, dalam skala kecil. Sebagai contoh supaya agak lebih mudah untuk diraba rasakan dan dibayangkan ya. Pastilah ibu kita pergi ke pasar, dia akan memilih bahan yang apa istilahnya? Memilih bahan yang lebih baik. Ya, ikan pasti dia pilih, oh jangan ikan yang busuk dibeli. Ibu itu sudah tahu. Oh, kalau mau tahu ini ikan sudah berapa, ini ikan sudah off, ya, sudah tidak bagus untuk dikonsumsi dengan ikan yang sudah bagus dikonsumsi, ibu itu sudah tahu, ya. Dia pergi lihat, dia lihat saja, dia tidak sentuh, dia lihat saja, dia sudah bisa lihat, oh ini ikan yang masih segar, ini yang tidak masih segar. Itu masalah penyiapan bahannya. Pengolahannya lagi. Ibu kita pasti juga sudah tahu bahwa kalau misalnya ikan diolah, ini harus dipotongnya seperti ini, oh harus darahnya dikeluarin, oh harus dikasih garam, oh dikasih begini, dikasih begitu. Kemudian dia siapkan wadahnya yang sudah dia cuci, bagaimana caranya dia taruh ke dalam, dia susun baik-baik supaya penutupnya pas, bukan penutupnya terbuka-buka seperti itu. Jadi kalau terbuka-buka dia masuk ke dalam kulkas, pas anaknya datang dia tarik, terbongkar semua ikan ya. Jadi ini ibu sudah tahu pasti. Kemudian bagaimana dia memastikan tangannya selalu dicuci dengan bersih baik sebelum ataupun sesudah mengolah makanan. Semuanya itu di dalam rumah tangga ada standar operasional prosedurnya walaupun tidak tertulis. Kalau di pabrik tentu sama juga seperti itu ya. Pabrik sedap mie misalnya, mie sedap ya. Tentu dia memilih tepung yang sesuai, memilih bumbu-bumbu yang sesuai. Kemudian dia pastikan supaya itu semua dikelola secara aman dan bersih dengan sesuai dengan standar. Dan ini kalau Departemen Kesehatannya, Badan POM-nya berjalan dengan baik, tentu harus ada mekanisme secara sistematis untuk mengawasi bagaimana di pabrik produksi makanan itu bisa berjalan sesuai dengan standar yang berlaku. Nah, untuk GMP ada namanya lingkup pekerjaannya ya. Jadi GMP di bidang manufaktur atau pabrik itu mencakup melihat bagaimana desain bangunan, fasilitasnya, kebersihannya, bagaimana orang-orang yang bekerja di dalamnya menjaga kebersihan, menjaga supaya kayak kecoa, tikus, dan sebagainya itu pest ya, tidak masuk ke dalam situ. Dan ada juga namanya manajemen gudang dan manajemen transportasi. Saya berharap kamu punya kesempatan menonton sebuah video dokumentari ya, di YouTube, boleh dicari di mana-mana juga ada. Video tentang bagaimana tahu diproduksi di Jawa Timur, kayaknya Surabaya waktu itu saya pernah nonton satu kali ya. Bagaimana tahu itu dia ternyata ada beberapa produsen tahu di sana yang ternyata dia masak itu dalam proses kedelainya itu diubah menjadi tahu. Kedelainya itu direbus dengan menggunakan api yang diambil dari sampah plastik. So imagine, ya, imagine how dangerous it is actually, like itu sebenarnya praktik yang sangat tidak dianjurkan ya. Tapi begitu kenyataannya ya, ada yang seperti itu. Tidak saya katakan semuanya seperti itu, tapi kalau kau cek di dalam video dokumenter itu kau bisa lihat bahwa ada produsen yang seperti itu. Dan sayangnya rupanya
dinas kesehatan di wilayah tersebut belum sampai ke sana mampu untuk melihat bagaimana standar produksi pangan itu ternyata di tempat itu tidak berlangsung sebagaimana mestinya. Kenapa ya? Karena orang selalu mau tahu yang murah gitu. Kalau dia pergi cari kayu bakar, tentu ongkos produksinya lebih mahal. Ini konsumen selalu mau murah. Jadi, produsen juga selalu berupaya untuk menekan ongkos produksi dengan membuat modifikasi-modifikasi yang ternyata tidak sesuai dengan standar produksi pangan yang sehat. Tapi itu kenyataannya ya. Nah, ini ada tujuannya di sini. Bagaimana tujuannya GMP? Ya, untuk mencegah kontaminasi, mencegah pertumbuhan mikroba, dan faktor lain yang bisa mengancam keamanan serta kualitas produk. Banyak sekali itu di Indonesia, nak, kasus-kasus keamanan pangan yang harus kamu ketahui, dan ini bisa kamu akses dari berbagai jenis berita online, kah, berita di atas kertas, kah. Barangkali ya, kalau saya cek satu demi satu sama kalian, pasti semuanya 86 kalian ini punya contoh bagaimana manufacturing praktis di Indonesia itu tidak seberapa bisa untuk diandalkan, dan kita harus menjaga sendiri kita punya kesehatan, menjaga dan memilih makanan kita yang baik, karena ada beberapa hal atau bahkan ada banyak hal yang pemerintah kita belum punya sistem untuk menjaga supaya itu tidak terjadi. Contoh makanan-makanan yang mungkin pernah heboh-heboh yang kamu pernah dengar barangkali ya. Misalnya seperti contoh yang akan diberikan oleh Ainun. Ainun nomor 67, silakan nak. Apa contohnya kasus makanan yang pernah viral, yang kamu pernah dengar? Biar bukan makanan saja, masalah obat ke apa begitu. Yang menurut kamu ini terjadi karena mereka tidak menerapkan good manufacturing practice. Ayo, Ainun, buka dulu. Ya, Tapi ini dokter, silakan nak. ah, Apa contohnya? mungkin makanan yang ini dokter, apa prosesnya yang tidak steril begitu dok. Iya, semuanya boleh. Heeh. Jadi apa contohnya? Kasus apa yang sering biasa mungkin heboh-heboh di masyarakat? Begini, Oh, begini, begini. tapi dokter ada yang saya tahu itu ada proses pembuatan sebuah sambal yang itu kurang bersih dokter. Apa sambal apa Dia itu, Ainun? dia ini dokter eh, apa tomatnya itu pakai kaki untuk menghaluskannya, bukan menggunakan alat yang ini dokter. Pakai apa? Tapi pakai kaki dokter, ada pernah viral dokter. Oke. Jadi sambal tomat campur kaki ya. Tapi iya dokter, dihaluskan menggunakan kaki. Oke. Tapi Baik. iya. Contohnya ya, kalau saya cek ini satu persatu 86 orang, kalian pasti semuanya punya contoh, saking banyaknya itu jenis makanan di Indonesia yang eh, perlu untuk kita cermati baik-baik ya. Oke. Wait. Sorry. Ya, sorry. Hilang ki layarku tadi nak sebentar. Oke. Baik ya, banyak ya. Termasuk misalnya gorengan, gorengan yang dicampur, katanya minyaknya ditambahin plastik ya biar selalu garing kres 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 karena plastiknya udah ikut melapisi gorengannya katanya ya, bahkan sampai ada videonya kelihatannya dikasih lihat bagaimana dia kalau dia masukkan minyak ke dalam wajan, dia masukkan dengan seplastik-plastiknya semua supaya kalau digoreng gitu biar juga 1 hari penuh gorengannya tetap eh, crunchy ya, seperti itu katanya. Oke, lanjut ya. Si ini sip ya. Nah, ini ada lagi istilah yang kedua ya.
Istilah yang kedua yaitu yang tadi saya sebut sebagai HACCP. Ini saya tidak tahu kenapa tidak muncul di layar ini tulisannya, ada tulisannya judulnya di atas ya, nah itu dia HACCP ya. Nah, kalau HACCP jadi bedanya dengan GMP tadi ya. Jadi dia itu adalah merupakan pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi dan mengendalikan risiko. Sebenarnya dia tidak berbeda, tapi dia bagian dari GMP ya. Jadi ini secara khusus dia itu bekerja dengan 7 prinsip utama ya, menganalisis bahaya ya, mengidentifikasi titik kritis, menetapkan batasnya berapa, memantaunya, melakukan tindakan korektif, memverifikasi dengan melakukan dokumentasi. Jadi contoh yang kamu sebut tadi itu ya, bahwa dia memakai kaki atau contoh tentang gorengan yang ditengarai mencampurkan plastik ke dalam minyaknya. Itu semuanya kalau dilakukan betul ini namanya HACCP, maka dia itu akan potensinya itu dikurangi. Bahwa kejadian itu mungkin tidak akan terjadi. Kita hidup ya, jangan Ki selalu bilang, ih dok kenapa selalu contohkan ini. Enggak, saya harus contohkan Ki bagaimana keadaannya dan kejadiannya di luar sana, karena di luar sana di negara lain itu sudah berlaku ini nak ya. Istilah HACCP ini sudah berlaku kalau di luar negeri. Kalau di Indonesia sebagian kecil ada Ji, sekali-sekali bisa berlaku, terutama kalau sudah viral nih baru nih berlaku HACCP ya. Kalau belum viral jalan terus Ji. Nah, kalau di luar negeri itu sudah berjalan ini sistem yang disebut sebagai HACCP. Saya ingat satu studi kasus ya, ada restoran Indonesia. Ya, itu dia dianggap sebagai manufacturer point, ya, artinya produsen makanan. Ya, ada sebuah restoran Indonesia, dia itu letaknya tidak jauh dari apa istilahnya nih, UNSW ya, sebuah universitas yang cukup besar di Australia, di Sydney ya. Jadi restoran Indonesia. Nah, pada waktu itu katanya pernah itu ditutup itu restoran selama hampir setahun. Ya, selama hampir setahun karena dianggap tidak memenuhi standar kebersihan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kita tahu itu restoran Indonesia kalau dia memasak makanan Indonesia kayak masakan Padang, pancinya itu susahnya minta ampun itu untuk dicuci ya, karena makanan kita kan berminyak ya, makanan kita itu berminyak. Jadi dia mungkin waktu datang petugas kesehatan itu, karena biasanya selalu dalam posisi mendadak, dia hanya kasih tahu bahwa kita akan inspeksi pada tanggal sekian sampai dengan tanggal sekian. Tidak mungkin bisa menjaga bagaimana itu panci tidak ditaruh dulu di lantai sebelum dicuci. Nah itu mungkin waktu dia datang dia lihat itu ada itu pancinya di lantai belum dicuci, sementara pelanggannya sudah datang mau makan dan sebagainya. Dan itu dianggap tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh mereka. Mungkin menurut mereka sesudah selesai harus langsung dicuci dan sebagainya. Sementara kan laku sekali itu restorannya, tidak sempat pegawainya lagi tidak mampu untuk menghandle. Jadi jumlah pegawainya tidak mampu untuk menghandle cucian piring dan pancinya dan sebagainya itu. Akhirnya dia ditutup restorannya. Kalau di Indonesia biasanya viral baru ditutup. Datang ketahuan bilang, ih ada yang dapat kecoak di dalam kuah ininya atau apa begitu. Baru nih ke sana Departemen Kesehatan melihat, oh ternyata salah, ternyata begini ya. Seperti itu kalau di kita. Tapi kalau di luar dia melakukan inspeksi secara random secara berkala setiap beberapa bulan atau beberapa kali dalam setahun untuk melihat secara langsung dan real apakah standar kebersihan dan produksi yang benar dilakukan di tempat tersebut. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kalau ada nih yang melapor bahwa ada sesuatu yang terjadi di sini, biasanya datang itu petugas dari Dinas Kesehatan kah, dari Badan POM, dia mengambil sampel makanan tersebut,
untuk mendeteksi apa saja kandungan di dalam makanan tersebut yang kira-kiranya akan berbahaya. Kemudian dibawa ke laboratorium, kemudian dilakukan hasil dari laboratorium itu, kemudian menjadi dasar untuk melakukan tindak lanjut dan sanksi apabila memang terbukti ada sesuatu masalah di dalam. Nah, lembaga-lembaga apa saja di Indonesia yang melakukan proses ini? Rupanya ada banyak yang terlibat ya, Nak. Ini diantaranya ya. Ini adalah institusi pengawasan keamanan pangan di Indonesia. Yang pertama, yang paling terkenal, yang paling sering kalian lihat itu namanya Badan POM. Ya. Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dia mengawasi makanan olahan, obat-obatan, dan suplemen. Kemudian yang lain ada namanya Kementerian Pertanian. Ya, dia tentang produksi pangan. Ya. Kemudian ada Kementerian Kesehatan. Kemudian ada juga Kementerian Kelautan. Nah, kemudian di tingkat regional, di tingkat daerah ada namanya Dinas Kesehatan dari pemerintah daerah ya. Terus, apakah pihak swasta boleh mengawasi keamanan pangan di Indonesia? Boleh ya. Ya, ada beberapa NGO ya, non-government organization, organisasi non pemerintah yang mereka ini concern terhadap pengawasan pangan di Indonesia. Oke. Nah, sekarang kita beralih ke standar gizi dan regulasi. Ini salah satu regulasi tentang keamanan pangan di Indonesia yang sudah berlaku juga ya adalah yang namanya regulasi label gizi. Ya. Dan ini berlaku bahkan secara sudah ada kesepakatan menteri-menteri kesehatan atau pemerintah di tingkat ASEAN ya, negeri-negeri ASEAN untuk melakukan standarisasi regulasi label gizi. Nah, ini sebagai contoh ini yang ada di layar ya. Kalau saya perhatikan ini apa ini kayak margarin ya. Nah, itu kalian juga mungkin kalau beli makanan-makanan di luar ada ini informasi gizi di situ. Sayangnya ya, minuman-minuman yang sifatnya fast food itu belum ada label gizinya secara langsung di situ ya. Belum ada label gizinya secara langsung di situ. Harusnya sih kalau kita mau memenuhi standarisasi yang seperti ini, kalau misalnya kita mau pergi beli ayam apa sih namanya Golki misalnya, harusnya ada di situ tertulis bahwa kalau kau beli Golki apa sih Golki 2 ya misalnya, ini makanan yang ini yang terkandung di dalamnya, misalnya proteinnya sekian, itu hanya rata-rata ya, karena kan pasti beda-beda tuh, masa ayam sama semua jumlahnya, enggak. Tapi paling tidak dia bilang kurang lebihnya perkiraan bahwa kalori yang akan kamu dapatkan dengan memakan Golki 2 adalah misalnya lemaknya sekian, karbohidratnya sekian, gulanya sekian, garamnya sekian, dan proteinnya sekian. Jadi orang-orang yang betul-betul memiliki pemahaman dan concern terhadap apa yang dia makan, dia bisa baca, oh, berarti kalau saya makan Golki misalnya, saya sudah kelebihan kalori, jadi saya harus bakar dia dengan misalnya jalan kaki sekian kilo kah atau apa begitu. Ada orang yang begitu, ada orang yang memang betul-betul concern dengan apa yang masuk dan bagaimana caranya dia membuang kalori yang dia gunakan dengan makanan tersebut. Dan ini sebenarnya ya, label gizi ini kan sebenarnya edukasi kepada masyarakat tentang apa yang dia makan. Itulah tentang label gizi. Nah, cara lain untuk memastikan mutu dan kualitas pangan adalah pemerintah berupaya untuk memastikan bahwa zat-zat gizi yang paling penting baik itu berupa mikroelemen ya, yang biasanya berdasarkan hasil penelitian masyarakat Indonesia itu kekurangan zat-zat tersebut ditambahkan ke dalam makanan-makanan tertentu yang kalau dia campur dengan zat gizi yang dimaksud itu tidak akan mengubah apapun di dalam makanan tersebut. Ini sudah 2 kali pertemuan yang lalu kita selalu bicara tentang fortifikasi gizi ya. Di antaranya misalnya seperti garam untuk iodium, minyak goreng dengan vitamin A-nya, dan tepung untuk zat besi, folat, dan seng. Ya. Jadi ini adalah
cara halus untuk supaya kita terjaga dari kekurangan atau anemia zat-zat gizi tertentu. Oke. Ini cara juga ya untuk menjaga kualitas gizi adalah dengan melakukan audit pabrik, ya, memverifikasi ketaatan standar dari produsen makanan. Jadi ada namanya audit GMP, ada pengujiannya, kemudian ada tindak lanjutnya. Kalau misalnya mereka melanggar, ya bisa dengan pencabutan izin. Kalau tidak terlalu parah, bisa dengan pembinaan. Seperti itu. Ini salah satu kasus ya, yang baru-baru saja. Mungkin pada saat kalian masih di SMA, pernah ribut sekali. Banyak orang yang tiba-tiba, anak-anak yang tiba meninggal karena gagal ginjal akut. Ternyata ada zat yang secara tidak langsung masuk ke dalam obat. Ya. Jadi anak hanya demam-demam flu biasa, berakhir dengan gagal ginjal dan meninggal. Gitu. Jadi ini ada dua, etilen glikol dan dietilen glikol. Ada yang ingat tidak? Obat-obat apa itu dulu yang pernah dikonsumsi, kemudian ternyata akhirnya ada ini pencemaran di dalamnya dan menyebabkan gagal ginjal akut. Obat apa ya? Ada yang ingat tidak? Ada yang ikuti beritanya pada zaman itu? Nggak ada. Oke, nanti kamu baca ya. Ada itu obatnya ya. Oke, sekarang kita tiba pada leg yang paling akhir tentang promosi keamanan pangan. Nah, untuk promosi keamanan pangan yang dilakukan oleh pemerintah ya, itu ada banyak kampanye ya, campaign untuk keamanan pangan. Misalnya pernah ada keamanan pangan pada tahun 2018 itu dikeluarkan oleh Badan POM ya, menyatakan bahwa untuk kita baik di tingkat rumahan ataupun di tingkat produsen pangan, kunci untuk keamanan pangan adalah yang pertama jagalah kebersihannya. Ya, ini. Kemudian pisahkanlah makanan yang sudah matang dengan makanan yang masih mentah. Kemudian yang ketiga, masaklah makanannya dengan benar. Kemudian yang keempat, jagalah pangannya supaya selalu berada pada suhu yang aman. Kemudian yang kelima adalah gunakanlah air dan bahan baku yang aman. Ini cuci, pisah, masak, simpan, dan air bersih ini dikampanyekan ya, bahwa ini harus dilakukan, disampaikan kepada masyarakat. Ini salah satu promosi untuk keamanan pangan. Nah, keamanan pangan juga dipromosikan di sekolah ya, karena kita tahu betul kasihan anak-anak sekolah kita itu adalah konsumen pangan barangkali yang terbesar ya, yang terbesar di negara ini, tetapi mereka adalah kelompok yang paling rawan untuk mengalami dampak langsung kalau terjadi kesalahan dalam masalah pangan. Kita ambil contoh ini kan kemarin sudah mulai digalakkan sampai sekarang ini program makanan bergizi gratis ya, MBG. Kalau kamu ikuti beritanya kan banyak sekali korbannya ya. Ada yang sampai satu sekolah masuk rumah sakit. Ada yang sampai keracunan makanan, kritis. Saya tidak pernah ikuti baik-baik apakah ada sampai korban jiwa atau bagaimana ya, saya tidak sempat mengikuti. Tapi gambar-gambar yang muncul di timeline news timeline itu menunjukkan bagaimana anak-anak sekolah dengan seragam sekolah terkapar di rumah sakit, ada yang diinfus di lantai, ada yang di mana gara-gara keamanan pangan yang tidak terjaga dengan baik ya. Nah, di sekolah itu perlu anak-anak diberikan pendidikan atau promosi tentang pangan sehat, keamanan pangan. Termasuk juga gurunya diberikan informasi tentang itu ya. Jadi ini salah satu program pemerintah yang pernah
dijalankan dan sampai sekarang juga tentu masih diimplementasikan ya, yaitu untuk kantin sekolah yang menerapkan yang namanya bebas 5P. Bebas dari pengenyal, ya pengenyal itu yang kayak apa istilah ininya ya. Ini kan bahasa Indonesia ini pengenyal. Emulsifier ya, emulsifier yang berbahaya. Kemudian bebas dari perasa, jadi perasanya mungkin jangan menambahkan zat-zat kimia untuk meningkatkan rasa, misalnya pemanis buatan atau terlalu banyak micin ya. Kemudian ini ada pemanis, bebas dari pemanis, bebas dari pengawet, dan bebas dari pewarna. Kemudian dia bebas dari plastik, yang seharusnya bebas dari plastik sekali pakai gitu. Nah, hal lain yang dicanangkan di sekolah adalah pelatihan kader UKS. Ya, kader UKS dididik supaya makanan-makanan yang masuk di dalam sekolah sebaiknya kalian melihatnya. Apakah isi edarnya benar? Apakah kandungan gizinya baik? Dan bagaimana kebersihan jajanan yang masuk sekolah? Itu kader UKS. Mungkin bisa dimanfaatkan untuk melakukan ini. Kemudian ada yang namanya gerakan makanan sehat, yaitu mensosialisasikan pentingnya buah, sayur, dan perilaku hidup yang bersih. Ini untuk promosi makanan. Nah, di tahap yang lain, ada juga promosi makanan yang menggunakan media digital untuk edukasi konsumen. Jadi mungkin ada aplikasi ya yang bisa dipakai. Kemudian ada orang yang bertindak sebagai influencer yang memang dia tagline untuk media sosial dan media publikasinya itu tentang kesehatannya. Nah, ada juga orang-orang yang mulai membentuk yang namanya komunitas sadar pangan. Ada circle-circle-nya untuk membuat bagaimana caranya supaya pangan masyarakat itu lebih concern terhadap pangan. Nah, hal lain dalam menjaga pangan adalah tentang kolaborasi multi pihak. Jadi ini juga ada interprofessional collaboration ya dalam menjaga mutu pangan, di mana pemerintah akan dibantu oleh pelaku usaha, akan dibantu oleh universitas, sekolah, lembaga pendidikan, kemudian media dan organisasi serta masyarakat luas bersama-sama membangun sistem, bersama-sama bersinergi untuk memberikan respon insiden cepat dan memastikan supaya anggarannya ada dalam menjaga kesehatan masyarakat Indonesia dalam hal pangan. Saya kira anak-anakku sekalian itu yang dapat saya sampaikan tentang materi mutu dan keamanan pangan dan prioritas kesehatan. Saya cek dulu kolom chatmu, siapa tahu ada yang bertanya di situ. Ada yang bertanya? Oke, silakan Nisa. Bapak Dokter, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Rizky Cahyani Putri dari dengan NIM akhiran 25001. Tapi Dokter, saya izin bertanya, jadi apakah lemahnya penerapan sistem rantai dingin dan pengawasan mutu di Indonesia ini yang menjadi salah satu faktor utama Dokter meningkatnya kasus keracunan massal pada program makanan bergizi gratis atau MBG? Karena dari yang pernah saya lihat di reels Instagram saya, itu sudah ada 6.000 kasus keracunan makanan yang dilaporkan di 10 provinsi di Indonesia. Apakah salah satu faktor utamanya itu karena sistem rantai dinginnya ya
sistem rantai dinginnya dan pengawasan mutu di Indonesia ini yang kurang. Itu bagaimana dokter? Terima kasih. Inilah atas pertanyaannya, ya. Eh, rantai dingin satu, ya. Rantai dingin boleh menjadi satu aspek di situ. Yang kedua mungkin sebelum rantai dingin ada yang namanya regulasi, ya. Regulasi. Kalau kamu mengikuti bagaimana itu MBG diterapkan di Indonesia, di mana penyedia makanannya itu apa lagi namanya ya? Produsennya itu pokoknya yang memproduksi makanannya ya, itu diberikan tanggung jawab dan amanah, kalau tidak salah itu untuk menyiapkan 3.000 porsi makanan setiap harinya. Bisa kita bayangkan itu, menyiapkan 3.000 porsi makanan untuk anak-anak selama 1 hari. Pesta saja ya, pesta. Pesta undangan kita di kampung mungkin anggaplah 1.000 ya. Itu kalang kabut, boleh jadi satu kampung kita harus di situ semuanya bekerja ibu-ibunya. Sementara ini untuk MBG itu tampaknya staf yang mereka gunakan itu tidak sesuai dengan beban kerja yang akan diberikan kepada mereka. Boleh kamu mungkin bayangkan bagaimana 3.000 makanan akan diproduksi 1 hari. Dan kemudian produksinya itu akan berlangsung, bukan bilang ada jeda, karena setiap hari anak-anak kan masuk sekolah. Berarti dia, kalau sekolah itu berlangsung selama 6 hari dalam seminggu, setiap hari 3.000 makanan harus diproduksi. Jadi aturannya memang, saya rasa pertama, Anissa, saya rasa aturannya memang yang harus regulasinya dulu yang perlu untuk diperbaiki. Sebelum bicara tentang rantai makanannya yang bermasalah ya. Kalau misalnya regulasinya menetapkan bahwa MBG itu harus lebih terdistribusi secara rata, bahkan kalau perlu mungkin sekolah saja yang menangani. Jadi kan kalau di sekolah paling kalau pelajarnya banyak kan dia pasti sudah punya kantin sekolah dan mereka sudah menangani tentang masalah penyediaan makanan itu selama bertahun-tahun. Ada pengalamannya di situ. Tentunya dia akan bisa untuk menangani secara maksimal dibanding dengan satu dapur sebesar apapun menangani langsung 3.000. Itu keteteran dan itu tiap hari. Boleh juga mungkin kalau seandainya tetap 3.000 tetapi dibagi, misalnya anggaplah ini kamu Senin, Rabu, Jumat, yang ini Selasa, Kamis, Sabtu. Jadi ada masa 1 hari para pegawai di penyedia gizi yang di satu tempat ini bisa istirahat dulu, kasihan. Tarik-tarik nafas, ini enggak ya. Banyak 3.500, 3.000 makanan setiap hari, bisa dibayangkan. Jadi aturannya mungkin yang pertama yang perlu untuk diperbaiki. Yang kedua, konon kabarnya sistemnya itu adalah produsennya itu menyiapkan dulu, baru nanti dibayar, di-reimburse. Dan rupanya sekarang ini seperti biasa ya, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pendanaannya itu kadang-kadang tidak terlalu bagus, dia punya manajemen di situ. Jadi kredit macet lah, pokoknya pembayarannya lah tidak sesuai atau on time ya, kalau tidak on time kepada yang menyediakan. Jadi dengan cara seperti itu mungkin kualitas mutu yang akan disiapkan oleh si produsen makanan ini tidak akan bisa maksimal. Nah, karena misalnya, oke lah saya punya uang sekarang sekitar 30 juta untuk hari ini, 30 juta untuk besok. Kalau misalnya kamu tidak kasih cepat uangnya sama saya, tentu saya tidak punya modal untuk diputar secepat itu. Jadi ada mungkin beberapa produsen makanan kemudian yang akhirnya memilih untuk mengambil makanan dari bahan yang mutunya tidak bagus, bahan-bahan pengganti yang mutunya harganya lebih murah. Jadi dari sudut itu
sudah kesehatan merupakan suatu hal yang sangat membahayakan anak-anak kita. Jadi, kemudian yang ketiga, itu mungkin boleh dikata tentang rantai makanan yang rantai dingin itu mungkin hanya satu aspek di luar dari aspek yang saya sebutkan tadi. Dan betul sekali rantai dinginnya tampaknya itu tidak berfungsi. dalam menangani Yang saya dengar, makanan ini dalam menangani banyak yang dimasak pada jam malamnya ya, jam 12 malam sudah mulai dimasak, atau bahkan jam 10 malam. Jadi bagaimana mungkin makanan yang sudah selesai dimasak sekitar jam 10 malam atau jam 12 malam, 3.000 porsi bisa di-drop dan dimakan oleh anak-anak pada lunchtime ya, jam 12 siang. Coba itu dibayangkan. Kalau kita saja di rumah masak makan malam, kalau mau makan siang, kan paginya pasti harus dipanasi, bahkan sebelumnya harus masuk ke kulkas. Tapi kalau makanan-makanan yang itu harus masuk ke kulkas, yang 3.000 porsi itu masuk ke kulkas, mungkin besoknya bagaimana cara memanasinya lagi? Itu akan menimbulkan lagi biaya produksi yang sangat berlebihan. Jadi kalau yang saya tengarai, yani saya dan mungkin teman-temanmu juga bisa melihat hal yang seperti itu dan bisa menambahkan kalau ada yang mau menambahkan. Rantai dingin betul, tetapi saya rasa regulasi dan pendanaannya juga perlu untuk menjadi perhatian bersama supaya MBG bisa bermutu dan kualitasnya masih layak konsumsi dan tidak menimbulkan masalah kepada anak-anak. Bisa ada yang mau kau tanyakan lagi, nak? Oke, Aila, silakan, nak. Tapi dokter, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Aila Akira Fasya dengan akhiran NIM 25009. Izin bertanya dokter, tapi sebelum itu saya ingin memberitahu sebuah informasi tentang kasus yang pernah saya dengar mengenai rice bowl dokter. Yang dimana seperti kita ketahui, apalagi kita kebanyakan itu anak kos ya, ingin cepat saji dan juga sehat-sehat. Apalagi kalau pulang kuliah pasti ingin cepat-cepat makan gitu dokter. Dan banyak yang mengonsumsi rice bowl. Nah, pernah saya dengar dokter kasusnya yang di sebuah restoran ini dia menggunakan, kan kalau rice bowl itu pakai tempat-tempat plastik ya dokter kebanyakan. Nah, itu dia mengambil tempatnya itu dan mengonsumsi ulang kembali lalu diperjualbelikan dokter. Dan itu dipakai secara berulang kali untuk dikonsumsi tiap orang, berbeda orang seperti itu. Nah, dalam kasus ini, jika gerai makanan seperti kasus rice bowl yang saya sebutkan tadi telah sebenarnya sudah dapat izin dan juga bahkan sudah dapat sertifikat higienitas dari pemerintah daerah. Tapi bagaimana dengan kesenjangan penegakannya, dokter? Kenapa ini bisa terjadi? Apakah ini hanya formalitas awal atau sebagai pencitraan saja, atau kegagalan dalam mekanisme pengawasan berkala, dok? Terima Jadi, kasih. apa tadi yang kamu bilang, nak? Sorry. Di mana letak masalah? Apa tadi yang kamu sudah Penggunaan tempat rice bowl yang secara berulang kali dan itu kan kurang higienis ya dokter tadi. ya. Kemudian kamu bicara tentang apa pengawasan? Apakah itu kegagalan pengawasan? Apakah itu apa, nak? Coba. Apakah itu sebuah kegagalan dalam mekanisme pengawasan berkala dokter? Oh, itu inti pertanyaannya ya. Ya, tahu dokter. Saya tidak tahu itu seperti apa itu rice bowl ya, tapi saya bayangkan saja dia itu mangkok kertas ya. Mangkok kertas. Kayak nasi dan juga lauknya itu dikumpul menjadi satu dalam sebuah tempat dokter. Itu yang rice bowl dokter. Oh, kemudian dia dijual di restoran atau dia kayak diantar oleh gosen atau apa begitu ke rumah kita atau gimana? Ada restorannya? Iya, di restoran dokter kebanyakan. Tapi kita bilang dia memakai wadah apa dalam membungkusnya, kertas atau Wadah plastik plastik dokter. Iya, wadah plastik dan dia kayak misalnya dia bukan mencari ya dokter, tapi dia betul-betul maksudnya bukan menemukan, tapi dia mencari kayak cari gitu tempat, lalu dia menemukan biasanya itu di tong sampah, lalu dia ambil kembali, lalu dipakai secara ulang dokter, kayak cuci lagi dan untuk diperjualbelikan lagi dokter. Oh. Iya. Oh, ya Allah, saya barusan saya tidak terlalu mengikuti yang itu, nak ya.
Tapi Ya. berarti masalahnya adalah si produsen ini atau entah mungkin ya atau dia produsen yang lain itu kemudian mengambil bekas wadahnya itu lalu memakainya kembali. Saya Ya. berpikir mungkin wadahnya itu kayak yang plastik beberapa kali pakai ya. Kayak plastik biasa dokter, tapi nggak pakai secara ulang. Kayak itu kan kurang higienis ya dokter untuk diperjualkan kembali. Oke, tentang penggunaan wadah plastik, saya ada beberapa hal di situ ya. Tentang penggunaan wadah plastik untuk makanan. Nah, saya berharap kalian sudah mengedukasi diri tentang penggunaan plastik sebagai wadah makanan. Jadi itu plastik, ada itu nomor-nomornya nak di dasarnya biasanya ya, yang menunjukkan apakah plastik itu aman untuk dipergunakan untuk makanan yang suhu panas, ya. Dan juga apakah plastik itu bisa dipakai untuk pemakaian berulang. Ya, itu yang kedua. Perlu kamu mengedukasi diri. Ada nomor-nomornya itu di dasarnya. Saya tidak terlalu hafal, tapi karena sudah terlalu sering saya lihat, saya tidak cek lagi, jadi saya sudah agak paham bahwa kalau misalnya nomornya itu 5 ke atas, kalau nggak salah itu aman. Nanti jangan sampai saya sebut, jangan sampai saya salah ya, nanti saya lupa. Ada nomornya, ya, ada nomor-nomornya itu bisa dilihat di dasarnya, apakah dia bisa dipakai berulang atau bisa dipakai untuk makanan yang panas, ya. Kemudian yang kedua di sini masalah dalam skenario yang kamu buat adalah orang ini atau si produsen ini tampaknya dia mengambil wadah ya diisukan mengambil wadah bahkan dari tong sampah, ya jelas itu salah ya. Karena dia mengambilnya dari wadah tong sampah. Mungkin sebaiknya, kalaupun misalnya memang wadah plastiknya itu adalah wadah yang boleh dipakai secara berulang, barangkali kalau dia mau lebih bijaksana, ya jangan diambil dari tong sampah, diambil aja dari meja di dalam restorannya, kemudian yang ditinggalkan oleh konsumennya, kemudian dicuci dengan baik, diproses dengan baik dan benar. Tetapi dengan persyaratan bahwa wadah itu memang adalah wadah yang bisa dipakai secara berulang-ulang, bisa dipakai untuk reusable ya. Karena bagaimanapun upaya untuk memakai plastik yang reusable itu ya menolong lingkungan. Jangan bahan wadah plastik yang sekali pakai terlalu dianjurkan untuk digunakan. Jadi harus dipakai berulang. Itu yang kedua, aspek yang kedua dari situ. Tetapi jelas mengambil dari tong sampah tentu adalah hal yang sangat menyalahi aturan. Tapi kalau misalnya dia ambil masih di dalam ruang restorannya, ya pada saat dibersihkan kemudian dia berupaya untuk cuci dan proses, masih banyak ya atau tempat makan tidak bisa dibenarkan sebenarnya, tetapi paling tidak itu masih lebih acceptable ya. Apalagi kalau orientasinya dia adalah untuk menyelamatkan lingkungan, bukan murni untuk mencari keuntungan. Kemudian yang ketiga di situ, masalah yang ketiga mungkin ya, seperti yang kamu bilang, pengawasan pemerintah terhadap praktek-praktek produksi makanan yang tidak sehat memang kalau di negara kita itu masih sangat perlu untuk menjadi perhatian bersama ya. Jadi sistem kita belum berjalan dengan baik untuk memastikan bahwa masyarakat mengkonsumsi makanan yang sehat. Bukan hanya sehat ya, kalau orang Muslim dia juga harus memastikan apakah makanan yang dikonsumsi itu adalah halal sifatnya. Beberapa waktu yang lalu sempat heboh bahwa ada bakso yang sangat laku dan kelihatannya banyak orang Muslim yang ikut mengkonsumsi di situ di Makassar, yang ternyata gerobaknya itu adalah gerobak berwarna hijau. Mungkin orang-orang yang tinggal di Makassar sudah cukup lama atau di daerah Makassar dan sekitarnya cukup lama sudah memahami bahwa kalau dia gerobak hijau dia mengandung bab 1 ya. Dia mengandung bab 1. Tetapi kalau misalnya orang yang kayak saya misalnya, saya tidak mengerti itu, saya tidak tahu ternyata kalau dia gerobaknya hijau, dia ada yang seperti itu di dalamnya yang tidak boleh dikonsumsi oleh kita sebagai Muslim. Jadi dan sayangnya
penjualnya tampaknya tidak menyampaikan juga kepada orang yang datang ke situ memakan, dan kelihatan betul bahwa dia mengenakan jilbab, tidak disampaikan bahwa tidak boleh kita makan di sini karena ini ada bab satunya. Nah, seperti itu. Jadi ya, jadi saya sepakat mungkin sama Aila, saya sepakat bahwa ini ada masalah tentang pengawasan makanan di Indonesia. Dan kalau melihat hal yang seperti itu, kita sekarang punya tools ya, punya power. Netizen semuanya punya power untuk mengambil gambarnya secara akurat, dan boleh menjadi sesuatu yang diviralkan. Hanya hati-hati nak, harus juga benar, memastikan betul, jangan sampai pemulung yang mengambil dari dalam situ, atau memang dia hanya mengambil untuk konsumsi pribadi, bukan untuk dipakai ulang di dalam restoran, karena bisa kena namanya undang-undang ITE, undang-undang penyebarluasan konten-konten yang merusak nama baik dan reputasi seseorang. Itu bisa menjadi aspek yang dituntut oleh orang ke mahkamah atau pengadilan. Ya. Saya lihat tadi ada juga yang mau bertanya. Coba angkat ulang tanganmu nak, karena Zoom tampaknya sudah. Oke, berapa orang nih? Tunggu ya. Alia dulu, Alia, silakan Alia. Silakan Alia nak. Halo dokter, ingin bertanya dokter. Perkenalkan saya Alia Mukdita, biasa dengan akronim 25051. Jadi kan banyak produsen yang mencantumkan klaim seperti rendah lemak, tinggi serat, atau diperkaya vitamin untuk menarik konsumen. Namun di sisi lain, keamanan dan kejujuran informasi tersebut harus dijamin melalui penerapan sistem mutu seperti GMP dan HACP yang tadi dijelaskan, HACCP, serta pengawasan rantai dingin dan regulasi label gizi ASEAN. Nah, dalam konteks itu, bagaimana cara kita bisa memastikan bahwa klaim gizi dan sertifikasi pada produk pangan benar-benar berbasis data ilmiah dan proses produksinya itu terverifikasi, tidak menyesatkan konsumen, tetapi tetap memberikan ruang inovasi bagi industri untuk bersaing secara sehat di pasar ASEAN. Bagaimana untuk restoran-restoran yang sudah berlabel halal, tetapi jadi saya rasa ya, label gizi yang ditetapkan di atas ini menyatakan bahwa instansi tersebut pembungkus makanan yang biasa kita lihat di restoran atau di mall ya, itu saya rasa mereka itu mendapatkannya berdasarkan kerjasama dengan laboratorium yang sudah disertifikasi oleh pemerintah untuk melakukan pengukuran nilai gizi di dalam makanan. Jadi tidak boleh mengklaim begitu saja bahwa sekian gram. Ya, tampaknya itu dia sama seperti sertifikasi halal. Dia dikerjakan bukan dengan klaim sepihak. Jadi itu label halal yang kita lihat itu yang kayak wayang-wayang ya. Sekarang dia modelannya kayak halal begini ya, kayak begini. Itu bukan pabriknya yang bikin-bikin itu. Dia tidak boleh pasang kalau dia tidak memiliki apa istilahnya, izin sertifikasi untuk memasangkan label tersebut. Dan biasanya itu dikerjakan dengan bekerjasamakan dengan Badan POM. Seperti itu Alia. Jadi mestinya dia tidak kerjakan sendiri-sendiri. Harus ada badan sertifikasi yang membantu untuk melakukan pekerjaan tersebut. Oke. Agak banyak ini yang mau bertanya. Tunggu dulu ya, saya cek dulu satu-satu. Siapa? Raisa. Raisa yang NIM-nya 004. Saya salah tadi ya. Oke, Alia. Iya, dokter. Salah lihat di layar. Oke. Silakan Raisa. Tapi dokter,
Perkenalkan saya atas Apa nama Rasyatul komentar? Fadila, biasa dipanggil Raisya dengan akhiran NIM 25004. Adapun pertanyaan saya, dokter, tadi kan dijelaskan bahwa HACCP yang merupakan sistem pengawasan keamanan pangan. Nah, jika dalam penerapannya sistem proses keamanannya tidak terlalu diperhatikan, misalnya pada distribusi air galon yang dikirim ke rumah menggunakan air yang dimana terkena langsung sinar matahari. Apakah kondisi tersebut dapat menyebabkan pelepasan mikroplastik dari kemasan galon, serta bagaimana dampaknya terhadap keamanan pangan dan kesehatan konsumen? Raisa, kamu ikut enggak? Ada berita baru-baru ini ya. Ada gubernur di Jawa Barat itu siapa namanya? KDM. Deddy Mulyadi ya. Tapi Dia iya, bicara dokter. tentang yang sempat jadi itu viral kan kemarin ya, yang Deddy Mulyadi bicara tentang aqua katanya yang tidak, ternyata dia diambil dari air bor, bukan dari air pegunungan, dan sekarang akhirnya aqua harus kelimpungan untuk menjelaskan kepada masyarakat karena Deddy Mulyadi ini orang yang termasuk influencer ya, banyak sekali dia punya follower, banyak yang memperhatikan dia punya video, sehingga kalau satu kali saja dia nge-tweet langsung banyak sekali orang yang bisa salah atau bisa benar dalam menginterpretasi sesuatu. Jadi seperti itu. Nah, khusus untuk air galon yang kena sinar matahari, dia itu sebenarnya sudah lepas dari pabrikannya ya. Nah, pada saat lepas dari pabrikannya, maka yang bertanggung jawab terhadap keamanannya itu entahlah, tampaknya bukan lagi pabriknya. Jadi misalnya contoh, dia kan sudah diserahkan kepada perusahaan distributor, kecuali kalau masih air galon itu perusahaan distributornya masih di bawah perusahaan yang menangani produksi air galonnya, maka tentu perusahaan itu bertanggung jawab terhadap keamanannya. Tapi kalau sudah diserahkan ke toko, toko kemudian memajang dia di pinggir jalan kena matahari, kena debu, maka tanggung jawabnya adalah pada si pemilik toko. Gitu. Dan tanggung jawabnya adalah konsumen yang membelinya. Jadi mau tidak kita mengkonsumsi air galon yang nyata-nyata kita lihat bahwa dia itu terkena sinar matahari. Sementara plastik itu kalau dia kena sinar matahari, ditengarai berdasarkan hasil penelitian, dia melepaskan partikel-partikel kecil ya, yang disebut sebagai mikroplastik tadi, yang berbahaya untuk kesehatan. Ya. Bahaya untuk kesehatan yang harus kita berupaya untuk menghindari semaksimal mungkin mengkonsumsinya. Untuk Raisa saya kira seperti itu Raisa. Saya tidak terlalu banyak ya karena saya lihat agak banyak ini yang mau bertanya. Siapa lagi nih? Naswa ya. Naswa 016. Apa yang kamu mau respon dari situ, Nak? Tabe dokter. Tapi dokter, terima kasih dokter. Tabe dokter, pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nashwa Lelbusna, dipanggil Nashwa dengan akhiran NIM 25016 dokter. Baik dokter, pertanyaan saya yaitu kan tadi dokter jelaskan bahwa sudah ada institusi yang menanggulangi masalah produksi makanan seperti masalah produksi makanan seperti kayak Kementerian Kesehatan, BPOM dengan lain-lain. Tetapi mengapa masih banyak produsen atau restoran-restoran yang sudah berlabel halal, tetapi kadang tidak memenuhi standar kesehatan dokter. Maksudnya itu kayak datang itu badan kesehatan baru terlihat bersih Ki. Nah, ini menyatakan bahwa instansi di Indonesia itu masih belum efektif Ki dokter. Apakah ada solusi dari masalah ini, dokter? Oke. Jadi Naswa tadi menanyakan ya bahwa ada institusi pengawas yang banyak, tetapi ternyata produsennya bahkan yang sudah label halal tetapi tidak penuhi standar. Ini bagaimana jalan keluarnya? Bagaimana ya Naswa ya? Jadi saya rasa itu seperti misalnya kayak Badan POM ya.
saya mau cerita yang pernah saya dengar dari Badan POM langsung, semacam pimpinan yang cukup besar ya. Dia di Badan POM di Sulawesi Selatan, tapi beliau sudah tidak menjabat lagi sekarang, sudah diganti dengan orang lain dan sudah pensiun. Tapi beliau pernah bertemu dengan saya dan menceritakan bagaimana produsen-produsen industri raksasa ketika kedapatan dia punya produk itu perlu untuk direcall, perlu untuk ditarik dari pasaran, kemudian datang ke Badan POM membawa, maaf, segepok uang. Itu salah satu masalah di situ ya. Jadi pengawasan makanan di Indonesia itu dipenuhi oleh aspek-aspek yang hampir kompleks. Jadi Bu In, itu bukan satu masalah, itu bukan masalah utama, ada juga masalah yang lainnya ya. Jadi kemungkinan misalnya ada yang produsennya sudah sangat besar, yang harusnya makanannya ditarik dari peredaran, tapi kemudian karena dia merasa bahwa kalau ini ketahuan sama orang, maka brandku akan rusak, maka dia berupaya untuk menutup itu langsung dengan pergi ke Badan POM misalnya, atau menyogok atau apakah begitu terhadap orang-orang yang memiliki. Tapi tidak semua begitu. Ada kejadian pernah seperti itu dan pejabat tersebut pernah menyampaikan kepada saya bahwa itu pernah terjadi. Ya. Waktu itu dia ada produk snack ya yang mengandung apa begitu harus ditarik. Akhirnya datang dia ke sana. Kalau dari dia dikatanya dia tidak terima, tapi kemudian ternyata produk itu tidak pernah disentuh-sentuh karena ada pimpinan lain mungkin yang lebih tinggi daripada itu yang mengizinkan itu tetap jalan. Nah, hal yang seperti itu, satu. Hal yang kedua, memang mungkin kita kekurangan sumber daya ya. Jadi kekurangan sumber daya manusia untuk mampu mengcover terlalu banyak produsen makanan sekarang ini. Kalau kamu perhatikan ya, nak, ya, produksi rumahan saja boleh dikata hampir 2 dan 3 rumah itu restoran ya. Di mana-mana. Bahkan ke dalam lorong-lorong ada yang jualan sambal ini, ada yang jualan itu. Belum lagi yang sekarang jualan online. Bagaimana caranya mau dicek itu? Yang kita di dalam kamar saja sudah bisa pesan mie goreng dari luar, gitu. Sulit itu, nak. Apalagi mau mengawasi ribuan tukang Gojek ataupun supir Grab yang membawa makanan itu kemana-mana. Kita tidak tahu, toh. Dalam perjalanan mungkin dia mampir kemana begitu, kemudian makanannya entah dijilat kucing di jalan, entah diapain apa begitu, kita tidak tahu, ya. Sulit sekali untuk mengatur itu. Nah, saya kira langkah regulasi yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal ini adalah penerapan hukuman yang implementasi hukum yang diperkuat, ya. Jadi kalau ada yang melakukan pelanggaran, ya memang harus ditutup, dipastikan ditutup. Kemudian pengawasannya, pendanaan terhadap pengawasan harus dipastikan selalu ada. Harus juga ditambah kita punya personil dan SDM yang akan memantau. Misalnya boleh mungkin dibagi. Oh, kamu tim ini secara khusus memantau semua makanan yang beredar di wilayah Samata, UIN, dan sekitarnya. Kemudian kamu harus ada tim yang mengerjakan untuk pengawasan makanan di daerah ini dan itu. Semuanya itu perlu untuk diperkuat pengawasannya. Nah, hal yang lain juga mungkin barangkali hal ini ya ketidakmampuan kita untuk mendeteksi terhadap makanan-makanan karena laboratorium yang kita punyai mungkin belum memadai untuk mendeteksi semua komponen-komponen yang berbahaya di dalam makanan. Itu yang seperti itu. Kemudian hal lain yang mungkin juga bisa menyebabkan itu dan bisa diperkuat kalau bisa adalah dari unsur mulai dari produksi bahan awalnya makanan kita. Sebagai contoh ya, nak, ya. Kan sekarang ada makanan pangan yang kita kenal sebagai pangan organik. Biasa dengar mungkin istilah pangan organik yang pupuknya dari bahan bukan pupuk kimia, tapi dia pakai pupuk kandang, kompos. Itulah pertanian yang organik. Barangkali ke depannya mungkin kalau mau sehat makanan tak, ya harus pastikan bahwa penggunaan zat-zat kimia dan pupuk dan benih
itu diawasi dalam kebun atau produksi pangan yang dikerjakan oleh masyarakat ataupun oleh perusahaan. Banyak hal yang bisa dilakukan Naswa, dan Masya Allah sekali masih astagfirullah gitu ya, masih banyak sekali masalah di negara kita itu bersambung-sambung dari satu aspek ke aspek yang lainnya dan berdampak kepada makanan yang akhirnya kita makan di atas meja makan kita. Semuanya itu merupakan rantai yang perlu untuk diperbaiki arahannya, penggunaannya. Maaf nak, kamu sebentar ini kuliahmu jam berapa ya? Kuliah berikutnya. Tapi dokter jam Karena saya lihat ada 10.20. beberapa jam. Jam 10.20 tapi dokter. 20. Apa itu nak? Tapi piba bahasa Arab dokter. Oh, piba. Oke, piba ya. Siapa tadi yang mau bertanya lagi? Habis nih? Sesudah Naswa, siapa yang mau bertanya? Tidak ada lagi ya? Oke, baik. Terima kasih banyak anak-anak atas respon dan perhatiannya terhadap kuliah kita pagi ini. Saya save chat dulu supaya bisa ambil tidak tahu. Bentar ya nak. Ketua kelas. Tapi iya dokter. Coba nak kamu ambil screenshotnya kelas karena biasanya diminta itu. Sudah Maki? Tapi belum dokter. Ambil dulu. Tapi iya dokter. Baik, izin mengambil screenshot untuk halaman pertama 1, 2, 3. Kedua 1, 2, 3. Ketiga 1, 2, 3. Terus keempat Baik. 1, 2, 3. Kelima 1, 2, 3. Banyak. Keenam 1, 2, 3. Terus terakhir 1, 2, 3. Tapi sudah dokter. Saya. Oke, sekali lagi saya ingatkan